Halo teman-teman, selamat datang di Chat Dong, tempatnya kalian bertanya dan gua si Miau akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Jadi teman-teman, gue akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian dan juga gue akan sedikit curcol ke kalian tentang channel gue dan juga kenapa sudah ada penurunan. Penurunannya adalah satu hari uploadnya cuma satu video. Kenapa Miao Auk? Mungkin dari beberapa dari kalian yang subscriber lama akan bertanya seperti itu. Dan juga ada satu hari gue sama sekali nggak posting video. Di sini gue akan curhat sedikit, tapi di akhir tenang aja. Oke, kita langsung mulai saja teman-teman dari pertanyaan pertama. Michelle Joa, ya kalau nggak salah ya, sorry ya kalau misalnya gua salah menyebutkan nama kalian teman-teman. Kak, coba aku tantang Kak ngomong bahasa Cina, #chat dong. Baiklah kalau begitu teman-teman, berhubung juga 2 hari lagi, kemungkinan hari ini adalah hari Sabtu, jadi hari Minggu, dan hari Senin adalah tahun barunya Cina teman-teman. Jadi gua akan coba ngomong pakai bahasa Cina. Oke, let's start it. 新年快乐，恭喜发财，昂包拿来，昂包。Gue sendiri teman-teman nggak terlalu bisa bahasa Cina ya, itian-tian wo kei lah. Jadi gue bisa bahasa Cina sedikit doang dan bener-bener basic banget. Mungkin beberapa dari kalian sudah belajar waktu sekolah. Waktu gue sekolah dulu nggak ada pelajaran bahasa Cina, cuma bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Bahkan dulu gue pernah belajar bahasa Jawa, makanya gue sedikit-sedikit bisa bahasa Jawa teman-teman. Terus ada satu komen teman-teman yang membantu gue untuk berbicara bahasa Cina dari Rio. Jing Chong Fang, Song Fing Fong, Ting Fong, Sing Sing Song, Hantu Gosong. Udah pakai bahasa Cina, hehehe. Thank you buat Rio udah membantu gue untuk berbicara bahasa Cina. Dan untuk pertanyaan selanjutnya teman-teman dari Ivana Susanto. Menurut Kak Regi, jadi gamer sama YouTubers itu berat atau sibuk? #chatdong. Tergantung teman-teman, semuanya adalah tergantung kalian, ya kan? Gue kasih contoh sedikit teman-teman. Misalnya gue adalah gamers dan kegiatan gue adalah cuma kuliah, maka bisa dibilang gue itu nggak sibuk. Karena habis kuliah gue main game, habis main game gue makan, tidur, bangun, ngegame, kuliah, main game, makan. Aduh, masa dibilang sibuk hal seperti itu? Dan contoh untuk YouTuber sendiri teman-teman, misalnya kalian juga kuliah dan kalian adalah YouTuber dan postingan kalian misalnya sebulan sekali atau mungkin ya lebih agak padat sedikit, seminggu sekali, itu masih punya waktu teman-teman untuk membuat video. Kalau misalnya kalian kuliah dan kalian seperti gua sekarang ini teman-teman, membuat video 2 kali sehari, walaupun minggu-minggu ini gue cuma 1 hari 1 kali sih. Maka bisa dibilang teman-teman YouTuber tersebut nggak terlalu sibuk. Jadi dia cuma kuliah dan dia buat video 1 minggu 1 kali atau bahkan 1 bulan 1 kali ya. Kalau misalnya dia kuliah dan buat video 1 hari 1 kali, bisa dibilang dia mempunyai jadwal yang padat. Karena membuat video teman-teman ini nggak gampang. Kalian harus recording. Tergantung recording kalian durasinya berapa menit teman-teman. Misalnya kayak gua, durasinya 20-30 menit. Berarti kalian menghabiskan setengah jam untuk bermain. Terus kopi sana kopi sini ya, anggaplah 45 menit teman-teman. Habis itu kalian editing di komputer ya kan. Itu tergantung editan kalian. Bisa memakan 1-2 jam, bahkan lebih teman-teman. Kalau gua editing biasanya 2 jam. Terus rendernya, tergantung juga komputer kalian teman-teman. Semakin canggih komputer kalian, semakin cepat rendernya. Komputer gua nggak terlalu canggih sih, softwarenya yang canggih di sini teman-teman. Jadi lumayan cepat untuk rendernya. Dan untuk berat atau enggaknya itu tergantung dari diri kalian sendiri. Kalau misalnya emang kalian hobi, itu pastinya nggak berat teman-teman. Malah kalian senang untuk membuat tersebut. Tapi kalau misalnya kalian nggak hobi, salah satu aja. Misalnya kalian hobinya cuma main game, tapi nggak hobi bikin video, maka itu bisa berat teman-teman. Kalau gua sendiri teman-teman untuk berat nggak sama sekali. Gua malah suka dengan kerjaan seperti ini, makanya gua berhenti kerja. Kalau sibuk teman-teman, di saat-saat tertentu ketika gua ngejar video, gua 1 hari bisa bikin 2-3 video teman-teman. Ketika gua buat 3-4 video itu baru jadwalnya gila-gilaan dan sibuk abis sampai gua bisa lupa makan. Oke,
terlalu lama untuk membahas pertanyaan ini. Kita langsung saja ke next pertanyaannya dari Mandy. Mandy, Kak, menurut kakak kalau cewek main GTA 5 gimana? Salah nggak? Hashtag chat dong. Lah, apa salahnya? Nggak salah kali. Malah gue mendukung teman-teman kalau misalnya kalian adalah perempuan dan kalian mau jadi gamers. Asal jangan maniak aja. Games ya 1 hari 2-3 jam cukup lah. Sisanya kalian harus belajar, ya kan? Jangan lupa kalau misalnya kalian masih pelajar, teman-teman masih sekolah dan masih kuliah, jangan lupa untuk belajar. Dan kalau misalnya kalian kerja, pokoknya selesain dulu kerjaannya baru kalian bisa bermain, oke? Jangan sampai kalian dipecat gara-gara bermain, oke? Dan menurut gue sendiri teman-teman, sekarang itu udah zamannya emansipasi. Jadi mau cewek bermain game nggak masalah, mau cewek mau jadi tukang parkir, mau jadi tukang ojek nggak masalah teman-teman, nggak ada yang salah. Dan kalau cowok pun suka bermain boneka, nggak masalah. Halo, namaku Blue, kamu siapa? Aku Rio, aku burung. Oh burung, kok nggak ada sayapnya? Iya, soalnya sayapku patah sendiri. Oh, kok bisa? Nggak tahu. Oh, takdir kali. Oh. Oke teman-teman, kita langsung lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya dari Akemi. Bang, misalnya lu kagak dikasih duit sama emak lu, apa yang bakal lu lakuin? Hashtag chat dong. Nggak ada sih, emang gua sejak berhenti kuliah teman-teman, gua udah berhenti dikasih uang jajan dan gua bener-bener cari duit sendiri. Waktu gua kuliah pun gua sambil kerja, jadi gua punya tambahan jajanan untuk biaya gua sehari-hari. Entah itu gua beli elektronik, teman-teman beli handphone, atau nggak gua beli mouse, beli peralatan-peralatan yang gua pengen lah teman-teman, atau nggak baju, ya gua pakai duit sendiri sebenarnya. Soalnya uang jajan gua nggak gitu banyak waktu gua kuliah teman-teman. Jadi dari kecil teman-teman emang keluarga gua ngajarin untuk mandiri, dan emang uang jajannya gua dan adik gua juga nggak banyak-banyak banget, standar banget untuk beli makanan kecil. Dulu gua paling sering belinya beng-beng teman-teman, habis itu uang jajan gua habis. Jadi kalian tahu lah uang jajan gua itu dulu berapa. Cuma seharga 1 beng-beng, 2 beng-beng lah paling lah. Pokoknya teman-teman sebisa mungkin, sedini mungkin kalian bisa mandiri, itu lebih bagus daripada kalian sudah agak dewasa dan kalian baru bisa lepas dari orang tua kalian. Sedini mungkin, sebisa mungkin misalnya kalian udah kuliah, tiba-tiba kalian dapet tawaran kerja, coba terima aja, ambil pengalamannya, dan sebisa mungkin kalian untuk kedepannya bisa mandiri tanpa bantuan dari orang tua, oke? Kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya dari Afdila. Kak, miau-au, kalau di rumah cuma sendirian atau ada keluarga? Hashtag chat dong. Dari gua kuliah teman-teman, gua pindah dari Manado ke Jakarta. Bener-bener sendirian, dan itu gua ngekos, dan sampai sekarang gua tetap sendirian. Dan kira-kira udah 10 tahun ternyata temen-temen gue udah di Jakarta dan tinggal sendirian. Dulu sempet tinggal sama adik gue temen-temen, tapi nggak sampai 1 tahun kayaknya, nggak sampai 1 tahun. Terus adik gue pindah, jadi gue bener-bener tinggal sendirian di Jakarta ya dari 2006. Gue kuliah 2006 dan sekarang udah 2016. Udah 10 tahun. Kurang 1 tahun sama adik gue ya. 9 tahun lah gue di Jakarta sendirian bro. Oke, langsung aja kita ke next pertanyaannya. Muhammad, dari Muhammad. Kak, suka pakai baju apa? Celana apa? Warna apa? Kenapa? Wes, udah kayak nge-rap aja ini. Hashtag chat dong. Untuk baju sendiri teman-teman, gue sukanya kaos. Apalagi kaos yang ringan teman-teman. Gue nggak suka kaos yang terlalu berat dan juga tebel alias panas. Gue nggak suka teman-teman. Gue nggak suka keringetan sih intinya. Dan untuk celana sendiri gue suka celana pendek. Yes, gue suka banget pakai celana pendek. Kalau misalnya gue ke mall, biasanya rata-rata gue pakainya celana pendek. Tanya aja teman-teman gue. Selalu gue pakai celana pendek pokoknya. Untuk warna biasanya dulu dominannya adalah putih teman-teman. Putih sama merah. Tapi untuk sekarang gue nyarinya yang berwarna-warni untuk YouTube gue, supaya kalian ngelihatnya nggak bosen. Ini merah dan biasanya gue pakai banyak warna lah. Kalian bisa lihat di YouTube gue. Dan itulah teman-teman pertanyaan-pertanyaan untuk hari ini. Thank you banget buat kalian yang udah kasih pertanyaan-pertanyaannya tersebut. Dan buat kalian yang mau bertanya, silahkan komen di bawah memakai hashtag chat dong. Atau enggak untuk edisi selanjutnya teman-teman, kemungkinan gue akan gabungin komen-komen yang lucu, yang menurut gue lucu teman-teman, tanpa memakai hashtag chat dong. Dan juga
yang memakai hashtag chatdong. Jadi benar-benar gue akan kumpulin untuk hashtag chatdongnya dulu, baru gue akan sortir komen-komen yang lucu yang akan gue masukin ke hashtag chatdong kali ini. Bukan kali ini, minggu depan, oke? Dan kita memasuki curcol, curahan colongan dari Miao Au. Jadi teman-teman, sedikit santai aja, nggak seperti biasanya. Kira-kira 1 minggu sampai 2 minggu kemarin teman-teman. Jadi gua berubah jadwal uploadnya gua gara-gara ada banyak kegiatan yang tiba-tiba masuk teman-teman. Ada banyak publisher, ada banyak tawaran yang masuk ke gua. Mungkin karena YouTube channel gua sudah berkembang lumayan cukup pesat. Jadi subscriber gua bertambah sehari itu 200 subscriber. Jadi mereka menawarkan beberapa kesempatan. Bahkan Google sendiri mengundang gua untuk ke kantornya mereka yang ada di Senayan. Sungguh terhormat gua diundang ke sana teman-teman, dan gua berbicara sedikit sama mereka dan mereka kasih planning ke gua, kasih pengertian apa yang gua nggak tahu dari YouTube, apa yang gua nggak tahu dari Google. Mereka jelaskan dan mereka kasih tahu lah pokoknya jalannya seperti ini. Dan gua banyak bertanya juga waktu gua ketemu dengan Google tersebut. Dan karena saking banyaknya meeting teman-teman, jadi hampir tiap hari gue pergi meeting ke Google. Terus ada, gue nggak bisa sebutin sekarang sih teman-teman. Jadi ini masih project rahasia, tunggu aja teman-teman untuk YouTube video-video di YouTube gue. Dan ada kolaborasi dengan beberapa publisher di Indonesia teman-teman, tunggu aja. Dan di suatu saat teman-teman badan gue drop dan akhirnya gue jatuh sakit panas. Ya, itulah di hari Rabu atau di hari Kamis, gue sama sekali nggak bisa recording 2 hari teman-teman, gue nggak bisa recording. Dan jadwal gue langsung hancur, berantakan semuanya. Dan gue mau minta maaf sebenarnya teman-teman, sampai terjadi seperti ini. Gue nggak bermaksud untuk meninggalkan kalian, alah. Cuma emang gue nggak bisa recording. Gue bisa recording sih teman-teman, cuma pasti muka gue lusuh, komentari gue pasti jelek. Gue nggak mau kalian mendengarkan dan melihat gue sakit, bahkan mendengarkan gue dengan komentar yang nggak bagus gitu loh. Jadi gue nggak mau kalian melihat tersebut. Gue putusin untuk nggak recording, dan akhirnya di hari Rabu atau di hari Kamis, gue udah lupa teman-teman, gue nggak bikin video. Dan akhirnya gue mau mengejar ketinggalan gue buat 1 hari 2 video. Tapi teman-teman, ada sedikit perubahan di YouTube channel gue, yaitu gue merubah resolusi maksimal di YouTube channel gue. Pertama, di bulan Januari itu gue buat 720p 60 fps. Mungkin beberapa dari kalian tahu perubahannya, mungkin beberapa dari kalian nggak tahu perubahannya, tapi di sini gue kasih tahu aja. Terus yang kedua, di bulan Februari ini teman-teman, pas mulainya Tomb Raider, gue mencoba berubah untuk 1080p, ya kan, dengan 60 fps. Dengan perubahan ini teman-teman, yang pastinya workflow atau jalannya gua membuat video ini lebih panjang lagi. Kenapa? Buat kalian yang belum tahu teman-teman, buat video yang resolusinya kecil itu gampang dan rendernya cepet. Buat video yang resolusinya besar itu susah teman-teman. Susahnya adalah waktu rendernya dan waktu uploadnya. Bahkan waktu untuk nunggu sampai YouTube bisa mengimplementasikan 1080 atau full resolusi full HD tersebut teman-teman. Jadi ketika kalian selesai upload di YouTube teman-teman, ada waktunya, kalau di gua ya, untuk mencapai keluar 1080-nya itu teman-teman, waktunya adalah 1-2 jam. Dan menurut gue itu benar-benar memakan waktu banget. Jadi misalnya gue rekaman itu jam 3 dan gue selesai bikin video itu jam 6 teman-teman, misalnya ya ini. Dan rata-rata sih begitu. Misalnya gue selesai gue selesai rendernya itu jam 6 dan gue upload. Selesainya upload itu misalnya 6:30 teman-teman. Gue harus nunggu untuk mencapai 1080. Kalau gue langsung posting teman-teman, itu kualitasnya 360. Dan kasihan banget buat kalian yang pengen full resolusi atau nggak bandwidth kalian yang cukup untuk full resolusi full HD teman-teman. Kalian nggak bisa nonton dengan full HD tersebut. Jadi gue harus nunggu sampai feature-nya 1080 keluar teman-teman, 1080 60 fps-nya keluar, baru gue berani untuk publish. Itulah kenapa alasannya rata-rata video gua di minggu terakhir ini
Gue postingnya itu jam 9, jam 10, bahkan ada yang jam 11 teman-teman. Walaupun gue nggak mau sebenarnya, udah ready untuk diposting teman-teman dia dari jam 7, cuma gue harus nunggu flow tersebut. Dan ini baru aja terjadi gara-gara gue ganti ke 1080. Untuk 720 lebih cepat lagi teman-teman untuk processingnya. Tapi untuk 1080 ini memakan waktu yang lama. Gue nggak tahu teman-teman curcol gue ini bosen nggak ya buat kalian. Jadi sebenarnya itulah yang terjadi. Jadi kalian tahu kenapa gue posting videonya sekarang 1 hari 1 kali. Dan juga ada 1 hari gue sama sekali nggak posting video teman-teman. Mungkin buat kalian yang ikut sosial media gue, Facebook, Twitter, atau Instagram gue, semuanya kalian bisa cari di masing-masing platform dengan keywordnya adalah Miao Auk teman-teman. Gue udah posting di sana kalau gue nggak enak badan ya kan, kecuali di Instagram sih. Gue di Instagram nggak posting. Tadi di Twitter dan di Facebook gue postingnya kalau gue lagi nggak enak badan. Jadi sorry banget gue nggak bisa rekaman hari ini. Dan buat kalian yang nggak follow sosial media gue, pasti kalian nggak tahu dan kalian pasti bingung dan komen di YouTube channel gue, Kak kenapa hari ini nggak ada videonya. Jadi gue agak bingung sih sebenarnya teman-teman, gue mau bikin video untuk curcol seperti ini atau enggak waktu kemarin ya. Tapi gue putusin untuk masukin ke dalam hashtag chat dong kali ini teman-teman. Mungkin akan jadi panjang banget hashtag chat dong kali ini karena ada curcolan gua. Tapi untuk intinya adalah hashtag chat dongnya untuk pertanyaannya udah gua jawab sebenarnya ya kan di depan video. Dan untuk sekarang adalah versi curcolan gua. Dan menjawab juga pertanyaan-pertanyaan kalian, kenapa video gua jadi 1 hari 1 video doang, kenapa gua nggak upload video, dan Kak sudah sembuh atau enggak. Sekarang udah sembuh teman-teman, thanks God udah sembuh. Dan walaupun masih agak pilek teman-teman, kayaknya gue masuk angin sih gara-gara gue bolak-balik. Pertemuannya itu rata-rata di Jakarta Barat dan di Jakarta Selatan, sedangkan rumah gue di Jakarta Utara. Memakan perjalanan itu minimal 1 jam, minimal ya 1 jam sampai 1,5 jam bolak-balik teman-teman. Itu bisa 2 sampai 3 jam, itu di perjalanan doang. Makanya kayaknya gue kena sakit dari situ. Dan plus teman-teman, gue udah jarang banget untuk pergi jauh-jauh. Jadi mungkin badan gue nggak siap teman-teman ketika ada 4 hari berturut-turut untuk pergi ke sana, bolak-balik, makanya gue langsung jatuh sakit. Sorry banget teman-teman, sekali lagi sorry banget, gue nggak bisa tepatin jadwal gue, walaupun gue bener-bener pengen tepatin. Untuk minggu depan, gue akan coba tepatin lagi, ya kan, untuk upload videonya jam 12 siang, ya kan, dan juga di malam hari teman-teman, gue akan upload video satu lagi jam 7 sampai jam 8 ya. Biasanya emang jadwal upload gue adalah dari jam 11 siang teman-teman sampai jam 1 siang, dan juga dari jam 6 sore sampai jam 6 sore itu 6 itu sore atau malam ya? Nggak tahu dah, pokoknya jam 6 teman-teman sampai jam 8 itu jadwal upload normal gua teman-teman. Tapi sorry banget kalau misalnya ini lagi terganggu karena gua lagi cari jalan keluarnya lah untuk 1080p 60 fps ini. Gua berubah seperti ini untuk kalian teman-teman, dan gua belum sesuaiin dengan jadwalnya seperti ini, jadi sorry banget teman-teman. Oh iya, satu hal lagi teman-teman, gua nggak bisa push diri gua teman-teman untuk recording sampai di malam hari. Jadi emang dari diri gua sendiri cuma batasin waktu recording gua itu sampai jam 8 malam teman-teman, karena gua nggak mau mengganggu warga sekitar. Karena gua cukup berisik teman-teman ketika bermain game, dan kalau di atas jam 8 itu menurut gua mengganggu ketenangan para tetangga. Jadi gue sama sekali nggak bisa buat video. Kalaupun gue buat video teman-teman, itu video-video yang santai aja sih ya, kayak ngomong begini aja, gue sanggup untuk buat videonya. Tapi kalau misalnya gue harus bermain The Evil Within, Tomb Raider, yang dimana gue semangat dan gue seneng banget untuk main gamenya teman-teman, kayaknya gue nggak bisa untuk menghalangi diri gue untuk berteriak gitu loh. Pokoknya itu aja teman-teman curahan hati gue. Thank you banget buat kalian yang udah mau dengerin gue sampai terakhir, ya kan, sampai sekarang ini kalian masih ada, terus kalian masih nonton video gue. Thank you banget teman-teman. Dan sekarang udah 35.000 subscriber. Gue dapet challenge juga dari Google Indonesia teman-teman, bagaimana di akhir Maret gue mendapatkan 50.000 subscriber.
Wow, gue dapet challenge dari Google langsung teman-teman. Gue nggak tahu bisa atau enggak, tapi kita akan berusaha. Kita akan semangat teman-teman. Gue juga akan semangat dengan membuat 1 hari 2 video lagi teman-teman. Pokoknya terus semangat teman-teman. Semoga kalian bisa dukung gue, dan semoga dukungan kalian akan semakin membuat gue semakin semangat teman-teman. Sorry kalau belepotan juga. Pokoknya teman-teman, thank you banget buat supportnya kalian. Itu berarti banget buat gue. Tiap hari gue lihat komen-komen kalian. Ada komen yang negatif, ada komen yang positif. Ya, komen negatif kadang-kadang ngeselin teman-teman, tapi biasanya gue delete kalau misalnya udah pakai maki-makian. Dan kalau misalnya komen-komen positif, gue akan coba kumpulin teman-teman. Gue akan coba buat videonya di hashtag chatdong selanjutnya. Karena menurut gue komen-komen di luar hashtag chatdong itu lebih menarik sebenarnya teman-teman, dibandingkan komen-komen kalian ketika waktu memakai hashtag chatdong. Jadi gue memutuskan untuk menggabungkan komen yang memakai hashtag chatdong dan komen yang tidak memakai hashtag chatdong. Ya udah teman-teman, daripada gue banyak bicara, karena curcol gue kalau misalnya kalian dengerin pasti seharian. Sekali lagi teman-teman, thank you banget buat supportnya, dan thank you juga buat kalian yang masih nonton sampai detik terakhir ini. Thank you banget teman-teman, gua apresiasi banget buat kalian, dan sampai jumpa teman-teman di next video of Meow Auk. Apakah videonya? Nggak tahu, tunggu aja. Oke, dadah, bye.